Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan dapat melakukan, dapat juga memahami firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, agar Tuhan kami diberi kekuatan untuk melewati apapun yang kami alami saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan akan membuat semuanya menjadi mudah. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebab Ia akan menyertai saat kita hidup kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Tuhan kita itu kudus, sehingga kita pun harus kudus. Bahkan kita juga perlu meminta penyertaan Roh Kudus agar kita dibimbing ke arah yang benar dan menuju kepada keberhasilan. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saat kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Selain itu, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga harus memiliki kerendahan hati. Sama seperti halnya Tuhan menyertai Yeremia, sebab ia bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Begitu pula apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus lakukan dengan rajin dan tekun. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan nyata bagi kita? Pertama, kita tidak boleh takut. Banyak ayat di Alkitab menyebutkan Tuhan berkata, "Jangan takut." Ketakutan sering membuat manusia menjauhkan diri kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita jangan takut. Jika Tuhan menyertai kita dan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Yang kedua, kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh bimbang karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Untuk apakah kita menjadi bimbang ketika kita berseru kepada Tuhan? Jangan sampai kita merasa bimbang, karena orang bimbang adalah orang yang diambing-ambingkan, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ketiga, Tuhan akan menunggukan dan menolong kita. Dalam kondisi apapun dan keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, yang berkuasa atas dunia ini. Sehingga Tuhan pun akan selalu memberikan pertolongan kita pada tepat waktunya. Keempat, Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, pada akhirnya Tuhan telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Sama seperti halnya yang kita rasakan sampai saat ini. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun kita selalu melakukan salah, dosa, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah luntur dari kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan menang atas dosa dan juga akan menang atas maut. Karena itu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menyertai kita, biarkan Tuhan yang menyertai
pekerjaan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia sebab usaha kita, usaha manusia itu terbatas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami bahwa Engkau selalu akan menyertai kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Kami juga Tuhan akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin.